Inilah video amatir yang sempat merekam keberadaan terakhir 3 orang anak sebelum dinyatakan hilang. Kenapa kagetnya? Kok raja saya ada di sini? Diam dulu bentar, diam dulu, pengen ngobrol. Salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Jadi episode kali ini atau video kita kali ini kita akan membahas 3 anak yang hilang. Ya, jadi memang lagi istilahnya lagi viral lah ya di media sosial bahwa ketiga anak tersebut sampai hari ini belum ditemukan. Ya, mungkin kita bisa lihat dulu nih videonya. Jadi nanti saya akan lebih bertanya ke tentang apa yang menyebabkan sampai susah ditemukan gitu. Ya, jadi kita mulai lihat dulu coba. Video yang merekam keberadaan terakhir 3 orang anak berusia 7 tahun tersebut. Nah, jadi ini adalah videonya, video terakhir yang direkam oleh warga, video dengan video amatir ya, bahwa warga tersebut itu sedang merekam sebenarnya yang di belakang itu tuh beko yang sedang itu bukan lebih ke arah anaknya. Jadi ini adalah video terakhir anak-anak tersebut yang sedang bermain. Inilah video amatir yang sempat merekam keberadaan terakhir 3 orang anak sebelum dinyatakan hilang sejak 10 hari terakhir. 10 hari ya? 3 anak yang hilang yaitu Yogi Tri Herlambang, anak yang pertama melintas, lalu Nizam Aufar Reza yang memakai baju kuning, dan Alfisa Zahra, anak yang terakhir melintas. Mereka merupakan warga desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang dinyatakan hilang misterius pada 18 Oktober lalu. 18 Oktober berarti. Video amatir itu direkam Sulastri yang merupakan tetangga ketiga bocah yang hilang itu. Pihak kepolisian sudah memeriksa Sulastri sebagai saksi yang terakhir kali melihat keberadaan ketiga anak tersebut. Sulastri menjelaskan hanya sedang merekam kegiatan alat berat ekskavator yang bekerja membuat parit di lahan perkebunan milik PT LNK. Iya. Nah, jadi tadi adalah sekilas video yang sedang memang ramai ya dibicarakan di dunia maya yaitu YouTube. Bahkan banyak subscriber Raja Semesta pun berkomentar tolong bantuin gitu ya. Saya pun baru dapat kabar itu kemarin, baru tahu itu bahwa ketika video kita naik, kita baca itu, wah ternyata sebenarnya kita ingin ke sana cuma jarak Sumatera lumayan juga karena dan kesibukan Raja Semesta TV juga yang tidak memungkinkan untuk ke sana. Ya kita akan mencoba untuk menggali informasi saja ya kawan semesta dari kacamata atau kebatinan awawan sesungguhnya apa sih yang terjadi dengan 3 orang anak tersebut itu. Ya, menurut kacamata batinnya, pikiran hati satu itu ada namanya di situ namanya orang bunian. Nah, orang bunian apa itu orang bunian? Orang bunian itu orang zaman purbakala, ya. Tetapi dia punya ilmu mikrik, ilmu kebatinan dengan penyembahan dengan roh-roh halus. Nah, sebenarnya sih nggak jauh, cuman ditutupin oleh orang bunian karena dia bisa menghilangkan sesuatu dengan pikiran dia. Ya, karena dia sering tapak gitu di gunung-gunung, di batu-batu tapak dan menyembahnya itu orang halus. Yang disembah sama dia itu adalah semacam bentuknya kayak gorila. Jadi ada satu batu yang dibentuk sama gorila disembah sama dia. Nah, batu itu tidak akan bisa kelihatan kalau nggak dibuka hijabnya. Apakah termasuk anak yang 3 orang anak itu pun disembunyikan oleh? Ya, menurut kacamata batin ya begitu. Begitu. Dan pun tadi berbicara bahwa tidak jauh dari lokasi itu sebenarnya. Karena memang di video terakhir anak-anak tersebut itu main di yaitu dekat proyek itu. Nah, di situ kan ada lembah di situ. Bawahnya.
Sebenarnya itu. Iya, cuma kan nggak bakal kelihatan kan, itu harus buka hijab dulu. Buka hijab, ada yang mengerti dengan hijab tersebut, ya kan, benteng kegaiban. Kayak tahu nggak di riwayat kita di Sunda, Prabu Siliwangi, nama itu agama. Sebenarnya ada, cuma tidak kelihatan, kan punya ilmunya. Berarti setiap daerah juga ada ya yang Ada. seperti itu. Ada. Dan Kalau di Kalimantan sebutnya Dayak. nah, jadi nih menurut kacamata kebatinan Awawan sendiri, ini anak istilahnya masih hidup atau bagaimana gitu? Ya dia itu sebelum belum mati. Cuman kan ya namanya orang bunian kan sifatnya itu pengen menumbalkan mulu sifatnya. Tapi belum ini ya insya Allah ntar saya juga akan mohon pada Allah supaya dijaga di sononya kan. Ya mudah-mudahan saya bisa masuk dalam sananya gitu. Tapi nggak bakalan bicara dengan orang-orang gitu. Itu maksudnya itu doang. Dan ntar saya ingin ya kalau ntar suatu saat atau memang jauh sih kita ya. Kalau deket mah ya udah dari kemarin makanya kayak kemarin kejadian yang kemarin ya memang karena deket juga, mungkin kawan semesta yang sempat melihat video kita pencarian korban tenggelam ya, memang kita dekat itu cuma sekitar 20 sampai 25 menit lah jalan ke sana, dan memang ada kawan semesta kita juga di sana yang memberitahukan sebenarnya kalau dekat sih kita memang pengen ke sana, cuma jadwal ini ya jadwal bahkan saya pun baru bilang ke Awawan hari ini gitu, karena memang beliau sangat sibuk istilahnya gitu, sangat sibuk, jadi tidak sempat saya berbicara. Cuma kita ini sedang di sela-sela pengobatan, ketika break ini kita membuat dulu video ini. Betul. Bahwa ya mudah-mudahan gitu kan dengan kita berbicara atau syariat lah meminta ke Awawan agar dipercepatlah penemuan anak-anak itu, karena memang kasihan juga orang tuanya juga. Betul. Ya insya Allah ntar saya malam insya Allah berdoa pada Allah. Mudah-mudahan supaya dibukakan kita kan ikhtiar ya. Iya, namanya juga syariat. Dibukakan, semoga dibukakan oleh orang-orang itu kan bunian itu, supaya ini adalah anggap aja saudara kita. Bunian ya namanya ya. Bunian. Nah, iya. Itu orang dulu nggak gaul dengan modern. Dia menjemahnya animisme, dinamisme, kayu batu disembahnya sama dia. Dikarenakan ya diberikan kekuatan itu oleh itu gitu. Tapi tidak kelihatan sama orang karena dia sudah menyatu dengan alam itu. Apakah gini, itu apa secara metode pemikiran anak tersebut itu digelapkan atau dilupakan pulang jalan untuk pulang atau seperti apa ya? Iya. Mungkin coba kronologinya itu anak tersebut itu sampai susah diketemukan dan sampai hari ini belum gitu. Ya, anak itu memang ya susah diketemukan karena kan dilindungi oleh gaib yang tidak kelihatan. Otomatis mau pulang juga bagaimana anak itu yang nggak bakal bisa. Karena udah ada di situ sebenarnya benteng-benteng gaib. Karena orang-orang bunian itu orang-orang yang saya bilang itu menyembah kepada yang terbilang berhala, animisme, dinamisme, dan itu mah keyakinan dia sendiri. Kan bagaimanapun tukang tapal juga dia, makanya cepat menyatukan dengan alamnya itu. Cuman dia nggak mau ke modern, kenapa? Karena katanya, kata orang bunian, kalau orang modern itu udah diracun. Kenapa diracunnya? Karena sudah ada namanya kimia. Nah dia itu pengennya alami gitu. Itu. Nah, tapi orang bunian itu beda dengan orang Dayak. Ya, kalau orang Dayak mah ada, kalau orang bunian mah nggak ada, tapi ada. Ya itu. Jadi mungkin secara kebatinan saat ini Awan mungkin bisa berkomunikasi, coba ke sana. Di alamatnya itu anak yang hilang ini itu di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mungkin secara batin bisa ngobrol coba di sana, nanti bisa kita terangkan ke kawan semesta. Jadi ya itu mah kita nggak ada ya. Iya. Saya datang ke sana kan lagi di rumah. Iya. Kayak ritual gitu. Pas datang ke sana dia kaget. Kenapa kagetnya? Oh raja saya ada di sini. Saya bilang ini saudara saya tidak akan apa-apa. Ya kalau memang nggak ada bukti, kalau ada bukti pengennya di mediatorkan itu pasti kebuktian gitu doang. Itu doang bukti. Ya mungkin
di tadi ketika ke sana mungkin bisa berceritakan lah sedikit ke kawan semesta tadi lebih detailnya itu si anak itu posisinya sekarang seperti apa gitu. Lagi di kurungan. Lagi dikurungin ya. Kurang kayak bambu-bambu. Kayak sangkar gitu ya. Kotak itu. Iya, ya bambu. Ya. Jadi kita akan meminta ke Awan juga mudah-mudahan bisa berkomunikasi dengan orang Bunian yang menyembunyikan anak itu mungkin sebenarnya bisa sih kalau masukin ke mediator juga. Bisa. Kalau bisa mau dimanapun juga. Apakah kita akan coba saja? Siap. Ya. Mungkin kita bisa coba. Boleh. Gak apa-apa, kita sebentar aja. Siap. Arif coba. Itu Arif di sini aja maksudnya. Ya nggak apa-apa di mana aja. Di sini aja kita di kantor aja di sini. Ya. Coba Arif dipanggil dulu sebentar. Jadi agar ada visual juga gitu terhadap kawan semesta bahwa yang diomongin Awan tadi tidak mengada-ngada. Karena ya itulah orang, jadi persepsi orang ya kita kembalikan lagi kepada penonton ya. Percaya atau tidak. Kita cuma berusaha doang. Kita berusaha doang bersyariat. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Niat kita ingin membantu tidak perlu datang ke sana. Iya. Betul. Ya. Betul. Mana ayo? Ya kita bisa mulai mungkin di sana. Jadi saat ini Awan akan mencoba berkomunikasi secara visual ya. Iya. Karena kalau tadi cuma istilahnya meraga sukma ke sana, kalau sekarang kita lebih ke visualnya. Kita bisa berbincang dengan orang dunia itu ya. Kita akan mencari informasi, mudah-mudahan ada jalan keluar dan solusi ya. Betul. Mungkin bisa langsung mulai saja. Berarti orang Kuningan berarti Raja Kuningan yang diambil masalahnya kalau itu bukan susah. Sampurasun. Maaf dan yang negara Sumatera. Bagian apa tadi itu kampung apa? Kampung Manajahe. Manajahe. Kabupaten Langkat. Menjahe Kecamatan Salapian. Oh, Manajahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera. Langkat, Sumatera Utara. Sampurasun. Dengan Syekh Indonesia. Hadir. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan solusi dan jawaban dengan proses mobilisasi mencari menggali informasi terhadap penghuni di sana. Yang disebutkan Awan tadi. Bukan ngobrol. Diam dulu bentar, diam dulu pengen ngobrol. Diam dulu, bentar. Tenang dulu. Itu tenang dulu. Udah, tenang. Udah, sampai cok. Bahasa Oh, bahasa Indonesia. permisi. Ulu. Dengan siapa ini? Ulu. Bahasanya ini Oh, kan ulu bahasa- sih ulu. Ya kita tidak mengerti ya kawan semesta. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahasa Indonesia. Oh. Ya, permisi. Untuk mohon maaf kita jauh-jauh memanggil Atuk ke sini. Mungkin sudah tahu tujuan Atuk juga. Ya, apakah Atuk salah satu penghuni Bunian itu ya? Iya. Ya, kami. Aku datang. Ya, mohon maaf. Tadi sekali. mana rajaku? Nah, tadi rajanya Kepala ada suku. sebelah kanan Atuk tadi yang memanggilnya. Nah, itu. Coba lihat sama Atuk coba. Nah. Ya, jadi kami ingin mencari informasi tentang 3 anak yang hilang di sini. Pacaran. Ya, jadi memang sering ya.
baca penghormatan. Iya, iya. Jadi dia adalah salah satu ritual upacara penghormatan ke raja. Iya. Sok baca bahasa Indonesia, bahasa nasional. Ya. Ya, sebelumnya mohon maaf ya Atuk ya. Kita jauh-jauh, kita dari Jawa Barat ini memang Atuk. Jawa Barat. Ya, ke Jawa Barat. Karena kami ingin mencari informasi tentang anak tersebut. Anak yang mana? Anak yang hilang. 10 Hilang. hari yang lalu kurang lebih. Anak kecil 3 itu, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang ada di kurungan itu. Ada itu bagaimana kok mereka keluarganya bahkan orang banyak mencari di sana itu susah sekali itu. Tidak ada ketemu. Ya. Dilindungi oleh para gaib. Oh, para gaib. Suku gaib. Tujuannya apa sih itu? Tujuannya untuk dijadikan apa anak tersebut? Dijadikan tumbal. Dijadikan tumbal. Kalau akan bisa ada yang melakukan. Kalau Raja Atuk yang meminta untuk dikembalikan itu anak bagaimana tuh? Harus ada penggantinya. Harus ada penggantinya. Harus ada penggantinya. Ya, iya. Juga dewa-dewa, roh-roh halus yang meminta. Tapi keadaan anak tersebut sekarang secara lahiriah masih hidup atau sudah meninggal? Sudah masih hidup atau sudah meninggal? Kita lagi upacaranya. Masih hidup. Masih hidup. Ya. Ada ditahan. Ya. Tawan oleh Kalau pasukan kami. iya kalau Raja Atuk yang meminta untuk dikembalikan nanti diganti anak itu bisa tidak? Kalau rajanya kepala sukunya yang selalu meminta ritual pasti bisa. Asal ada gantinya. Terus ada usul kepada roh-roh halus supaya suku kami tidak kena musibah, penyakit Ya itu. Ya maksudnya itu ya. kami. Kerjanya gitu. Ya mungkin gimana itu awalnya? Dan saya buatin di sana wujudnya 3 anak yang sama. Ganti tadi ya. Harus bisa usul kepada roh-roh kami, Oh. leluhur kami di sana, Oh, iya. dewa-dewa kami. Lihat sama Atuk, sama sama Atuk. Atuk Saya liatin akan ya. datang ke sana, ya. Nih. Tuh, lihat. Berbicaralah, jangan sampai ada Anak imbasnya ini kepada kami. Iya. harus dikembalikan. Tidak akan terjadi kepada Suku kami. suku wilayah orang Bunian. Tidak akan terjadi apa-apa. Kan ada bencana. Tidak akan terjadi bencana. Bencana tidak akan terjadi. Dewa-dewa sudah menyetujui. Ya. Bagaimana tuh? Ya mungkin bisa diganti ya yang 3 tadi ya. Kita ganti, Gaiban. dikasih ganti dari kegaiban ya tuh kan? Boleh. Atas nama yang mungkin Allah. Kalau sekarang disebutnya Allah, wujud itu anak, 3 anak. Allah. Nah, Bagaimana tuh? Nah mungkin bagaimana cara untuk menemukan anak itu? Apakah nanti Atuk dan para gaib yang mengantarkannya dikeluarkan atau bagaimana itu? Nanti saya lepaskan. Lepaskan. Itu berapa hari kira-kira tuh? Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Asal ada yang bisa menembus gerbang gaib ke kami. Sedang upacara para orang-orang yang di luar. Yang di luar. Bagaimana itu? Harus ada yang upacara katanya di sana. apa cari itu? Kami dilindungi lapisan gaib kami. Upacara untuk membuka gerbang gaib itu ya, yang dilapisi itu. Ya nggak apa-apa, ntar tinggal. Sekarang atau mau buka Ya sekarang? udah, mending sekarang buka aja. Ya udah. Terserah Iya, Ya. bentar ya. kepala suku. Iya. Hei, gerbang gaib benteng Bunia, Sumatera Utara. Buka, khususnya desa Desa Manajahe, Manajahe, Kecamatan Salvania, Salpian. Salvian, Salpian, Kabupaten Langkat ya, Ya, Langkat. Langkat. Buka gerbang gaib. Nah, Nah, bagaimana tuh? Sudah.
Kira-kira berapa lama lagi itu anak bisa dikeluarkan? Itu beberapa hari. Berapa? Tidak akan sampai 1 minggu. Oh iya. Antara 3 hari. Iya. 2 hari. Ya antara Aku akan kembalikan. ya antara 2 hari 3 hari dari sekarang ya, Atuk ya. Kalau 2 hari 3 hari ke depan masih tidak ada, berarti Atuk kita panggil lagi ya, Atuk ya. Aku sampaikan kepada orang-orang di luar, jangan sampai melewati batas. Oh iya. Ya mungkin pesan. Gaib itu. Ya pesannya Karena tidak akan bisa kembali. Hutan larangan disebut. Oh, hutan larangan itu disebutnya ya. Ada perbatasan. Memang anak itu kemarin sengaja atau diarahin dari pikirannya sama gaib di sana? Sengaja. Untuk ritual upacara. Upacara 1 tahun sekali atau bagaimana? Per 6 tahun sekali. Oh, per 6 tahun sekali. Oh itu upacara. bentuknya kayak gorila, itunya batu. Itu dewanya. Oh. Gorila. Karena kalau tidak memberikan Iya. tumbal itu, kami yang akibatnya. Iya. Karena penyakit-penyakit. Dan musibah itu ya, Tuk ya. Di orang-orang bunian itu ya. Ya, ya. Sebelumnya kami mohon maaf dan terima kasih kepada Atuk ya, Tuk ya. Tidak ketua aku, Iya. palsu aku tidak bang. Iya. Bahaya aku memikirkan rakyat-rakyat Iya. yang di belakang. Udah. Tidak ada lagi. Ya, udah mungkin Nanti itu aku aja. antarkan. Ya, Ya, 2-3 hari lagi ya, Atuk ya, tidak sampai 1 minggu ya. Ya. Aku berjanji. Ya. Iya. Oh Karena ya. ada kepala suku. Ya mungkin ada pesan untuk masyarakat tersebut tuh bagaimana gitu. Jangan melewati batas-batas gaib. Kalau salah aturan masuk ke alam gaib itu tidak akan bisa kembali. Intinya jangan kalau melanggar ya, kalau orang awam kan tidak tahu tuh bagaimana untuk mengetahuinya tuh. Janganlah bermain. Di daerah sekitar situ lah maksudnya ya. Itu aja. Bahaya. Ya, ya sekali lagi terima kasih. Mohon maaf ya satu ya. Duh, Ya. ayo. Ya. Loh, bawa aku pamit. Iya, iya. Iya, iya. Antarkan aku. Ya. Iya. Oh iya. Jadi tadi itu kita istilahnya menarik ya, suku Bunian, yaitu salah satu suku di sana, mungkin Iya. suku tertua ya di sana. Tertua itu. Bisa jadi Betul, itu. betul. Jadi ternyata itu adalah hutan larangan, ada batas kegaiban. Betul, sama dengan di Baduy. Nah, itu kurang lebihnya seperti Sama dengan di itu. Gunung Salak. Gunung Salak pun seperti itu. Jadi kalau orang melintasi atau melewati batas gerbang kegaiban Ya itu udah hilang. hilang. Dan ritual itu adalah tumbal, mungkin upacara adat suku Bunian itu menahan penyakit agar ya mereka pun kan ada masyarakatnya Betul. juga di sana, cuma Iya. tidak terlihat ya. Iya, lihat. Jadi upacara itu untuk istilahnya persembahan untuk para dewa-dewa yang Iya, halus iya. agar tidak terjadinya musibah dan Iya. penyakit-penyakit yang Betul. datang. Dewanya kayak gorila. Dan dari awal tadi sudah membisik orang kok kayak gorila Kayak gitu. gorila. Tadi sempat kita menanyakan ke salah satu itu salah satu tadi itu mungkin datuk ya di sana ya, atau apa itu yang tadi Iya. tertinggi lah tertinggi di sana ya. Kalau bisa dibilang desa lah lurahnya lah mungkin kalau bisa dibilang desa ya itu kepala desanya. Jadi tadi yang dipanggil ke sini dan memang benar anak itu makanya tidak bisa ditemukan. Iya. Kalau belum dibuka itu hijab gaib itu. Hijab gaibnya. Dan mungkin tadi sedikit bercerita lah lebih mengetahui dari kita gitu kan. Ya kan tadi udah dibicarakan kan, kalau pengen keluar anak ini dari hutan larangan atau Bunian berarti harus datang kecamatan. Kalau dibilang itu sekarang itu camatnya lah. Nah ya alhamdulillah mungkin Allah meridoi kan, datang ke kecamatan sono. Nah dia berbicara gini, ya udah kalau gitu, karena bahasanya kalau namanya desa kan pasti sukunya kecamatan aja. Gaib tidak kelihatan, kan gitu maksudnya. Jagalah anak kita semuanya, ya kan. Dan kita berdoalah kepada Allah, semoga kita dilindungi semuanya dari kegaiban-kegaiban yang akan membuat kita celaka. Dan anak-anak kita dan kita juga yang dewasa hati-hati. Kalau ke hutan atau ke gunung jangan berbicara sembarangan atau membuat
bahasanya mengecilkan gitu, atau bagaimana, karena di situ ada kegaiban. Nah, semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lebih mengetahui segalanya. Oke, terima kasih ya Awan ya. Jadi kawan semesta, mudah-mudahan kita tidak ada niat istilahnya pansos atau apa. Kita spontanitas ingin membantu. Sebenarnya kalau jarak yang dekat kita pasti datang ke sana, karena memang jarak yang tidak memungkinkan juga dan banyak tuntutan kawan semesta. Jadi kawan semesta yang selalu menyaksikan video kita, dia selalu memberikan masukan, tolong bantu ini karena itulah kita istilahnya. Kita berempati ya karena memang kita sesama manusia juga ya. Jadi memang terus terang kita tidak ada niat sedikit pun pansos atau apa karena memang lagi ramai. Kita niat kita hanya membantu. Ya selebihnya kita kembalikan lagi kepada kawan semesta yang menonton video kita. Kalian mau berargumen seperti apa, persepsi seperti apa terhadap video kami, kami terima. Yang penting niat dan etikat kami memang benar-benar baik, insya Allah ya menolong. Dan mungkin pelajaran yang bisa kita ambil di video kita kali ini dalam arti apa ya, setiap wilayah, setiap daerah pasti ada kegaiban dan batasan-batasan. Jangankan wilayah, daerah, negara pun ada perbatasannya. Ketika kita melewati perbatasan, ya udah melanggar. Ya, akan melanggar. Nah, tidak jauh lebih, tidak jauh lah dengan kegaiban seperti itu. Jadi ada batasan-batasan yang memang diusulkan oleh manusia tidak boleh melanggar itu, seperti di suku Baduy kan ada Kalimantan, terus di suku Sangir di daerah apa namanya Palembang juga ada. Banyak lah istilahnya, kalau disebutkan satu persatu tidak akan selesai lah 7 episode gitu. Cuma jadi ya mungkin seperti itu, kita kedepannya harus waspada lah, dalam arti bukan berarti kita musuh percaya dengan terhadap ini bukan, karena setiap daerah pun ada istilahnya mistisnya yang harus dijaga, adat istiadatnya ya. Jadi dalam kasus ini kita tidak menyalahkan siapapun. Dalamnya kita mencarinya solusinya. Karena di Awawan atau Raja Semesta yang kita cari itu solusinya seperti apa. Tanpa harus menyalahkan satu pihak. Karena sebenarnya masih bersinkronisasi, tidak akan ada ini bilang nggak ada ini, sebenarnya gitu. Jadi kita beranggapan ya kita mencarinya solusinya yang terbaik. Mudah-mudahan dengan tadi kita sudah berbicara dari awal, terus mediumisasi dan tadi pun sudah diganti untuk upacara 6 tahun sekali tersebut ya. Mudah-mudahan dalam waktu dari 2 sampai 3 hari ke depan anak itu bisa kembali dengan selamat muncul dan ditemukan oleh orang-orang bisa kembali lagi jadi dengan keluarganya. Mudah-mudahan mari kita berdoa ya untuk mungkin silakan penutup untuk berdoa agar secepatnya lah anak ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di mana anak itu mudah-mudahan diberi kesehatan keselamatan dan muncul untuk bangsa Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya oke, terima kasih ya Awan ya. Mudah-mudahan syariat kita hari ini untuk menolong sesama bisa dijabah, dikabul oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi seperti itu, kawan semesta, percaya atau tidak kami serahkan kembali kepada Anda yang menonton video kita kali ini, yang terutama kita saling mendoakan terhadap sesama, tetap halus terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dilindungi oleh gaib yang tidak kelihatan, otomatis mau pulang juga gimana anak itu yang nggak boleh bisa, karena udah ada di situ sebenarnya benteng-benteng gaib. Karena orang-orang Bunian itu orang-orang yang saya bilang itu menyembah kepada yang sedang berhala.
Kamu siapa? Hah? Bukan ngobrol. Hah? Diam dulu bentar, diam dulu, pengen ngobrol. Pengen ngobrolin